dia bukan hanya bicara soal isu lingkungan, tapi dia bicara pengelolaan di pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, karena urusannya apa? Ketahanan masyarakat gitu, karena daerah pesisir itu terkenal sebagai daerah yang punya tantangan soal kemiskinan. Halo, balik lagi bareng gue Siska Dan gue Benny. di Sawala We Speak. You Evolve. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan bincang seru tentang politik bantuan luar negeri dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Serunya karena hari ini kita juga merayakan Hari Batik Nasional, ya. Semua merayakan kebinekaan Indonesia dengan batik nasional. Hari ini tadi mungkin di awal Mbak Adinda, kita ada Mbak Adinda Teriangke. Hai. Jadi harus slow-mo ya. Oke. Saat ini beliau sibuk sebagai direktur eksekutif di Indonesia Institute. Ya, tadi di awal kita bakal ngomongin tentang politik bantuan luar negeri dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Disertasinya Mbak Dinda ya? Betul, Ben. Tahun berapa tuh Mbak ini? Jadinya 2017, tapi proses-prosesnya dari 2014-2015. Oke. Gimana tuh Mbak? Kita ngomongin politik bantuan luar negeri. Itu topik yang sangat makro ya, tapi sangat dekat juga dengan kehidupan kita, apalagi kalau dicontohkannya dalam studi kasus. Setidaknya kalau saya boleh cerita riset saya, jadi bantuan luar negeri dari Kanada masuk lewat Oxfam GB, lalu masuk di 4 kabupaten di pesisir di Sulawesi Selatan. Nah, kalau politik luar negeri sendiri nih, misalnya kalau kita bicara bantuan pembangunan internasional, sebenarnya itu salah satu contohnya aja. Mungkin kalau anak-anak HI tahu ya, ada hard diplomacy, soft diplomacy, dan ini adalah bagian yang soft diplomacy. Jadi lewat bantuan, salah satunya lewat bantuan pembangunan gitu. Oke, tadi di awal ada kata masuk gitu ya. Terus kita ngomongin politik gitu. Yeah. Jadi ketika masuk memang inisiatif Kanada mau jadi baik ngasih bantuan ke Indonesia, atau memang ada request dari Indonesia sih kalau bisa bicara tentang proses masuk? Nah, ini kompleks ya sebenarnya, karena kadang-kadang ada bantuan pembangunan itu bisa jadi ada inisiatif dari negara pemberi. Ya, jadi memang dia punya program terkait dengan pemberdayaan atau ketahanan masyarakat di pesisir. Ada isu lingkungannya juga di situ, ada good governance-nya juga. Nah, sejarah project kalau yang saya jadikan riset di disertasi saya itu memang isunya soal ketahanan masyarakat di pesisir pantai. Isunya memang besar nih Mbak Ica dan Benny ya. Artinya dia bukan hanya bicara soal isu lingkungan, tapi dia bicara pengelolaan di pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, karena urusannya apa? Ketahanan masyarakat gitu, karena daerah pesisir itu terkenal sebagai daerah yang punya tantangan soal kemiskinan. Nah, ketika ada ide itu, seingat saya dari riset tersebut adalah yaitu sebenarnya inisiatif dari ada organisasi yang bergerak di isu development juga, yang punya ide untuk mengangkat topik tersebut. Mereka membawanya ke SIDA gitu. Tapi along the way ya tentu dengan segala dinamikanya, akhirnya Oxfam yang menjadi lead organization untuk menjalankan proyek dari 2010 sampai 2015 dengan dana dari SIDA. Gitu. Oke, tadi ada Oxfam, ada SIDA. Makhluk apa itu ya Mbak ya? Oh iya, betul ya. Jadi kalau Oxfam itu kan sebenarnya salah satu juga organisasi, sebenarnya dia organisasi dari UK ya, bergeraknya juga di isu-isu development juga. Statusnya NGO berarti ya? Statusnya NGO, dan setahu saya entah ya apakah saat ini udah punya yayasan apa belum. Itu isu yang lain ya, karena di Indonesia memang didorong agar organisasi internasional itu jadi yayasan. Kenapa? Biar semangatnya dia nggak terus-terusan sebagai entitas
asing dan bisa menjadi transfer of knowledge juga untuk penerima manfaat di Indonesia. Nah, jadi itu Oxfam kita bisa bilang dia sebagai executing agency-nya. Jadi yang pelaksananya. Nah, kalau SIDA-nya itu Canadian International Development Agency-nya gitu yang memang menyalurkan bantuan-bantuan tersebut gitu. Ya. Karena kalau kita bicara bantuan luar negeri kan sumbernya dari Kanada nih. Kalau bicara tentang institusinya kan harusnya SIDA ya yang Canadians. Tapi kok yang dipercaya buat nyalurin organisasi Oxfam punya UK ya? Itunya gimana ya kita memahaminya? Karena ya itu arrangement awal dari mereka. Jadi gini teman-teman, kalau tahu soal donor itu bisa macam-macam. Ada yang memang tadi yang seperti saya sampaikan dia by program mereka sendiri atau inisiatif yang bukan sifatnya terbuka kayak request for proposal. Ada juga memang yang sifatnya publik gitu, dimana kita bisa apply. Tapi kan rata-rata misalnya kalau teman-teman tahu juga misalnya even Amerika Serikat juga dia punya organisasinya sendiri kan. Ya dia ada USAID, baru dia ada kontraktornya sendiri. Seperti itu gitu. Jadi ini dinamikanya juga menarik sih Mbak Ica. Tapi bukan berarti mereka juga tidak diketahui oleh otoritas di Indonesia ya gitu. Seperti itu. Jadi yang lebih penting dalam konteks politik tadi adalah melihat tadi organisasi donor yang kemudian harus berbadan hukum Indonesia gitu ya. Idealnya didorong ke situ. Diarahnya ke situ dan kemudian melihat sumber dananya seperti apa gitu. Karena kalau kita bicara Kanada kan dia termasuk negara yang mempropos ide tentang human security ya. Betul. Ide awal tentang keamanan manusia gitu ya. Dan kemudian dia punya concern khusus terhadap pesisir misalnya. Itu ada cerita awalnya nggak? Kenapa? Jadi ada satu organisasi gitu yang memang dia bergerak di isu-isu lingkungan dan salah satunya yang memang punya perhatian khusus kepada masyarakat pesisir dan kebetulan itu memang di daerah Sulawesi. Jadi sebenarnya awalnya inisiatifnya dari lembaga ini ya. Dan Oxfam ini ya? Ini bukan yang Oxfam justru gitu. Dia bergerak di lingkungan ini, sorry saya lupa namanya, tapi mereka ngobrol juga dengan Oxfam along the way, sama-sama membangun proposal sampai akhirnya along the way-nya juga dipikirkan ya kayaknya lebih pas biar Oxfam yang pegang. Dan Oxfam kan sebenarnya ada kantor waktu itu ada di Jakarta, ada di Papua dan ada di Indonesia Timur. Itu ceritanya ada juga hubnya di Sulawesi. Jadi waktu itu yang handle kantornya karena itu di Sulawesi itu Oxfam yang kantornya di Sulawesi, tapi Oxfam GB Indonesia gitu. Tapi mungkin sebelum kita lebih dalam ke program ya Mbak, kita menganggap mungkin pendengar yang akan nonton podcast ini tuh masih membayangkan gitu dalam posisi di hubungan internasional atau di politik internasional, politik global apalah itu nanti kita berbicaranya. Si bantuan luar negeri itu kenapa sih Mbak disanggap sebagai salah satu tools atau medium yang efektif bagi negara-negara ataupun bagi mereka yang ingin menyebarkan norma atau ide di dalam politik global? Bagaimana kita memposisikan bantuan luar negeri ini di dalam pertarungan ide atau pertarungan program-program yang ada di konteks politik sehingga kita bisa menempatkan ini loh akhirnya si bantuan luar negeri ini layak untuk kita dalami atau layak untuk kita teliti lebih dalam gitu Mbak. Itu menarik ya, tough question juga karena ternyata pemberian bantuan luar negeri itu juga ada aspek ideasionalnya tuh, ada tulisannya Van der Veen menulis soal itu tahun 2011 dan intinya ada beberapa hal yang memengaruhi bantuan luar negeri itu diberikan. Apakah itu pencitraan ada atau itu bagian dari pertimbangan security gitu, misalnya dia pasti bantu negara-negara tetangganya untuk alasan keamanan. Jadi ada beberapa pertimbangan gitu diantaranya dan itu pasti kalau kita belajar HI kita belajar yang abadi itu kan kepentingan ya gitu, termasuk juga soal bantuan yang sifatnya soft diplomacy seperti bantuan luar negeri dalam bentuk program gitu. Jadi even kalau teman-teman bayangin jangan juga ngelihat selalu itu bentuknya fisik ya, bisa jadi memang bentuknya peningkatan kapasitas gitu, ada jaringan, dia membentuk asosiasi misalnya yang sifatnya mungkin mendorong agar bantuan itu punya keberlanjutan
gitu. Dan bagaimana sih kalau kayak Benny bilang itu bisa relevan sama kebutuhan di Indonesia, development di Indonesia, ya karena proyek itu sendiri dimulai dengan assessment awal di daerah itu. Selain karena mereka ketika membuat proposal kan memang sudah buat baseline ya. Dan setahu saya bahkan di proyek itu ketika ditutup 2015 ada semacam MOU dengan 4 pemerintah kabupaten dan juga penerima manfaat untuk bahwa ini proyek sudah selesai, gimana nih kalian komitmen untuk melanjutkan, seperti itu. Tadi Mbak Dinda sudah nyebutin tentang ada konsep soft power tadi ya, soft diplomasi, dikaitkan tadi dengan politik tadi ya, dan MOU-nya sampai level daerah lagi ya. Ke kabupaten ya. Jadi tadi dalam konteks politik global, HI gitu, kita memaknai soft power-nya itu gimana Mbak Dinda? Nah, kalau yang belajar HI kan taunya kalau realis tuh isunya lebih isu-isu strategis ya. Ntar nanti ngomongin perang dan damai, mungkin agak jarang ngomongin perdagangan, mungkin perdagangan senjata. Tapi kalau ini lebih ke hal-hal soft diplomacy yang sifatnya yaitu tadi program pembangunan, peningkatan kapasitas, bantuan ekonomi. Meskipun mungkin di beberapa literatur juga bahkan dibilang bantuan ekonomi bisa loh jadi hard diplomacy juga sebenarnya kalau dia menekan ya. Seperti itu. Ya, karena tadi di awal Mbak Dida sempat menggarisbawahi bahwa pemilihan masyarakat pesisir karena dia ada konteks kemiskinan gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang diskursus pembangunan kan itu selalu mencari keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dengan gap kemiskinan tadi gitu. Nah, kalau dari data risetnya terus pengalaman lapangan sebenarnya karakter kemiskinan apa yang teridentifikasi di masalah pesisir sehingga dia harus kemudian diafirmatif gitu ya. Dibantu juga ya. Kalau dari baseline-nya sih memang mencatat ya tingkat kemiskinan ya ada indikator secara pendapatannya juga ya. Itu kan sebenarnya daerah pesisir tantangannya adalah mereka tidak selalu punya akses terhadap air bersih. Dan saya ini di 4 kabupaten itu saya hanya fokusnya memang di Pangkajene Kepulauan, itu yang di daratan. Jadi Pangkajene aja luas, ada kepulauan, ada daratan. Jadi mereka tuh ada di Takalar, Maros, Baru dan Pangkajene Kepulauan. Nah, yang lain memang karena concernnya adalah itu daerah yang sangat rentan dengan perubahan iklim gitu. Jadi itu memengaruhi misalnya kalau kita mau bicara resiliensi soal pangan, ada musim-musim atau bulan-bulan tertentu yang memang nggak bisa bertanam karena banjir gitu, atau airnya nggak terlalu bagus gitu untuk bercocok tanam, atau dia terlalu panas gitu, sehingga memang ada model-model diversifikasi ketika bertani. Misalnya dia harus nanam apa dulu, apakah padi kah, apakah sayur kah, sehingga memang yang menarik adalah program ini mendorong bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya, tapi pendekatannya yang ramah lingkungan. Makanya misalnya dibuatlah sekolah-sekolah lapang yang mengajarkan petani, termasuk anak-anak muda untuk mengetahui apa sih pertanian organik. Gitu sampai ke situ loh ya artinya. Jadi berarti ketika ada penggunaan terminologi masyarakat pesisir itu belum tentu semuanya nelayan ya, karena kan seringkali masa pesisir semuanya mata pencariannya nelayan gitu ya. Ya bisa ada yang petani, ada yang nelayan juga. Oke, dan dalam konteks 4 kabupaten tadi gitu, sumber utama yang kemudian jadi salah satu tantangan dalam proses kehidupan adalah sumber air gitu ya. Ya. Nah, tadi di awal kita mau juga menyentuh dalam konteks partisipasi perempuan gitu ya. Kenapa penting bahwa perempuan harus menjadi bagian subjek proses pembangunan gitu? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya, karena kita selalu bertanya kenapa sih mesti ada afirmasi gitu ya. Termasuk kita tarik lagi deh, boleh ya, tarik balik ke foreign aid, kenapa sih ada agenda pemberdayaan perempuan. Jadi ceritanya kan sebenarnya foreign aid itu atau bantuan luar negeri itu masuk terutama pasca perang ya, habis-habisan bantuan pembangunannya infrastruktur dong dibangun.
seiring jalannya waktu ada isu-isu lain yang muncul gitu. Ternyata kok pembangunan ini tidak memperbaiki kemiskinan. Kok pembangunan ini nggak inklusif ya? Ini konteks Afrika terutama ya Mbak ya? Iya, terutama Afrika. Baru secara untuk negara-negara berkembang dan lagi ada kesadaran soal feminisme nih. Wokeism zaman dulu lah ya. Artinya misalnya sebenarnya negara seperti Swedia itu sudah memberi bantuan yang memang beraspek gender tuh udah dari tahun 63-an. Iya. Diikuti oleh Amerika lewat USAID, baru kita tahu ada beberapa konvensi, CEDAW juga, ada Beijing Conference juga, ada Meksiko, yang pada intinya mendorong ini gimana nih isu perempuan masuk dalam agenda pembangunan. Karena ada kekecewaan, kemiskinan masih terjadi, perempuan masih termarginalkan, dan jangan lupa ada ada MDGs, ada SDGs ya. Nah itu sama-sama mendorong gimana nih ada perbaikan secara global kerjasama bersama untuk pembangunan dan isu kesehatan. Nah isu perempuan ada di dalamnya juga. Nah itu akhirnya mendorong juga bantuan internasional yang menggarap isu soal perempuan itu. Nah kalau di konteks studi soal Oxfam sendiri basisnya adalah di tiap jantung kerjanya itu ada isu perempuan. Nah jadi sebenarnya mereka juga tidak mengatakan ini adalah proyek untuk perempuan. Nah kalau di isu development ini menarik nih Ben sama Mbak Ica. Jangan sampai isu pembangunan itu malah membuat perempuan tidak berdaya. Karena seolah-olah misalnya saya donor nih, saya bilang saya tahu nih biar Mbak Ica sebagai perempuan berdaya. Itu kan artinya asumsi saya aja sebagai pemberi dana. Yeah. Nah kalau dengan pendekatan yang selanjutnya misalnya dari perubahan pemberian bantuan pembangunan adalah bagaimana bantuan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan di penerima manfaat, termasuk tadi masyarakat pesisir. Kenapa sih perempuan? Ya karena perempuan juga termasuk mayoritas dalam komposisi penduduk. Lalu dalam rapat-rapat desa misalnya ya ternyata perempuan itu banyak tersisihkan. Pertama sulitnya karena rapatnya malam misalnya. Dan yang menarik proyek ini menemukan bahwa perempuan itu banyak yang belum bisa membaca. Itu bahkan bukan urusannya mereka awal ya, bukan target mereka. Tapi ketika ada nih rencana kerja kita begini, ada yang bilang kita gak bisa baca. Akhirnya ada beberapa bulan Oxfam mengkontribusikan resourcesnya dia untuk belajar membaca. Seperti itu. Jadi ada kepedulian terhadap isu perempuan juga dari sisi itu. Karena kebanyakan rapat desanya ya tidak melibatkan perempuan juga. Padahal perempuan terutama di budaya Bugis juga sebenarnya sangat dihargai gitu. Seperti itu. Dan ini juga sih Mbak, kalau kita berbicara konteks perempuan dan pembangunan ya. Kadang-kadang itu ini dua mata pisau nih. Apakah perempuan itu afirmasi dan akhirnya hanya tempelan program, atau sebenarnya kita punya perspektif yang lebih betul-betul komplit, lebih betul-betul mendalam terhadap bagaimana kita membayangkan partisipasi kemudian juga pemberdayaan. Dan kalau dari pengalaman risetnya Mbak Dinda nih, apakah kecenderungan itu lebih ditempel atau memang ada satu framework yang mereka itu sebetulnya entah itu dari pemberi bantuan luar negerinya, pelaksananya maupun perangkat-perangkat yang ada di bawah yang mereka juga diminta untuk turut dalam konteks pemberdayaan ini, clear nggak sih bagi mereka Mbak framework terhadap perempuan gitu? Atau ternyata ya banyak sih, saya menemukan banyak program ya akhirnya yang penting gender, donor suka gitu misalkan. Ditempel aja ya. Tempel aja gitu. Nah ini yang menarik di proyek ini sebenarnya setidaknya dari analisis saya ada transformasi ya. Artinya memang di awal itu penerima manfaat terutama juga perempuan hanya sebagai peserta. Karena memang tergantung nih tahapannya nih ya teman-teman. Kalau tahapannya masih awal proposal mungkin belum bisa dilibatkan karena mereka belum terberdayakan. Masih jadi peserta pasif lah ya. Artinya ditanyain data penghasilannya berapa, usia berapa, misalnya kelompok taninya apa. Tapi seiring perjalanan mereka mulai belajar kan, masuk sekolah lapang. Mereka mulai belajar cara bercocok tanam organik. Lalu setelah sekolah lapang mereka menerapkan itu dan bahkan mereplikasinya di desa-desa yang lain. Dan bahkan mereka juga diajarkan membuat rencana bisnis plan. Karena semangatnya, nah ini sebenarnya kalau mau saya kasih konteks dulu, proyek ini sebenarnya memang fokusnya di economic, di divisinya di economic development, empowerment. Jadi memang tujuannya adalah agar kelompok ekonomi yang ada di desa itu bisa naik kelas.
gitu. Jadi Oxfam ini menariknya dia tidak bilang kelompok tani perempuan, ya intinya kelompok ekonomi aja. Mereka membentuk kelompok ekonomi, ada yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah sebelumnya, ada yang memang baru dibentuk gitu. Ada yang bergerak di di rumput laut, ada yang pertanian organik, peternakan organik. Jadi selama 5 tahun itu perubahan itu terlihat karena ada pesertanya, penerima manfaatnya tuh Mbak Ica yang menjadi fasilitator desa. Jadi anak muda tuh dia merasa wah saya dianggap nih jadi fasilitator desa, dia kenal warga antar pulau, dia diundang menjadi pembicara mewakili petani dari desa lain, bahkan bisa ke Kalimantan gitu sebagai wakil dari daerahnya. Dan sedikit banyak kita bisa mengatakan ini ada pemberdayaan yang dipengaruhi oleh adanya proyek ini. Jadi memang kalau mau dibilang awalnya tempelan ya bisa jadi sebenarnya karena dia butuh justifikasi kan kenapa ini perlu dilakukan, dan bahwa pemberdayaan perempuan adalah satu dari sekian target yang didorong oleh proyek ini. Karena ini proyek besar ya, 5 tahun di 4 kabupaten dan bahkan menyisir juga ke pemerintah desa. Jadi memang ada intervensi yang dimungkinkan, yang saya pikir cukup bagus dari proyek ini adalah misalnya dia akan mensyaratkan pemerintah desa ayo bikin Musrenbangdes, musyawarah perencanaan pembangunan desa, tapi wajib mendatangkan juga perempuan. Perempuan bukan cuma hadir. Tentu ada masa-masa awal di mana perempuan ya udah hadir dulu, tapi itu didorong lagi. Ayo speak up. Kalau kita punya dana desa mau dipakai buat apa? Mau buat jalan, mau buat pustu, apa mau buat apa? Posyandu kah? Dan itu mengubah dinamika. Perempuan menjadi lebih percaya diri. Tadinya duduk di belakang karena mereka berkelompok secara kolektif juga punya kepercayaan diri, dan karena di kelompok ekonominya mereka bisa menghasilkan uang, ya mereka merasa sudah ikut berkontribusi juga ke rumah tangga. Jadi ya itu menarik ya dinamikanya. Bahkan untuk bisa menulis tanda tangan aja itu mereka bersyukur banget bisa baca, bisa nulis. Karena itu di luar rencana proyek ya, tapi itu memberdayakan karena selama ini misalnya kalau ngambil raport itu biasa bapaknya, karena ibunya kan nggak ngerti baca tulis saat itu, tapi ketika dia tahu ya udah dia jadi pede gitu loh untuk keluar. Ya, jadi menarik tadi di awal Mbak Dida bicara tentang kemiskinan dan bicara tentang perempuan kan ada kondisi marginalisasi gitu. Dari proyek tersebut ternyata loh kok ibu-ibunya nggak bisa baca gitu ya. Apakah itu bentuk nyata bahwa mereka tidak tercapture angka gitu kan? Tadi ngomongin SDGs ada HID kan, berarti kan asumsinya tingkat pendidikannya at least ya setidaknya belum memenuhi standar HDI yang harus 9 tahun pendidikan gitu ya. Nah jadi capturean bahwa wanita tidak bisa membaca itu bagian dari konteks kemiskinan dan marginalisasi di lapangan yang terjadi seperti itu. Iya, dan itu temuannya kalau bicara dengan jadi proyek ini melibatkan mitra lain juga nih. Jadi bukan hanya Oxfam juga menggandeng mitra lain di Sulawesi di daerah tersebut, selain mitra yang awal membuat proposal proyeknya. Jadi ya mereka inilah fasilitator yang menemukan ternyata ya gimana kita nggak bisa jalan nih proyek ini aja nggak bisa baca tulis. Jadi ada spare yang mereka lakukan dengan sumber daya dari Oxfam sendiri sekian bulan memang untuk mendrill itu gitu. Jadi agar ya udah penerima manfaatnya ya kudu bisa baca, dan bahkan more than that Mbak Ica, dia tuh bisa mendobrak misalnya, artinya kan nggak mudah ya membawa anak muda desa atau ibu-ibu perempuan untuk tinggal di hotel untuk pelatihan. Karena kan anggapannya ngapain pelatihan di hotel, itu pelatihan macam apa gitu. Akhirnya mereka juga belajar, kita harus melibatkan bapak-bapaknya biar mereka tahu apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, dan ini kita bekerja sama gitu. Jadi ada bapak-bapaknya juga mulai menerima nih perempuan berpartisipasi, diberi kesempatan gitu. Jadi memang kalau di kelompok ekonominya memang banyakan pengurusnya itu perempuan gitu. Tapi tidak mengatakan bahwa itu adalah kelompok tani atau kelompok ekonomi perempuan, ya kelompok ekonomi aja. Tapi kalau bayangan kasarnya gitu ya dalam struktur kelompok ekonomi tadi, sebenarnya perempuan tuh di siklus yang mana dalam konteks tadi, misalnya kalau dia petani gitu ya, atau dia bagian nelayan gitu, apakah dia di proses mananya gitu sehingga ada kondisi
mereka nggak baca nggak apa-apa loh gitu ya. Pertanyaan feminis banget nih Mbak. Where are the women? Ini seperti women in development, women and development, dan gender and development. Nah, sebenarnya kalau dibicarakan di konteks, mereka berbagi peran ya sebenarnya. Kalau setidaknya kalau pengamatan etnografi saya di Pangkep, mereka berbagi peran laki-laki dan perempuan gitu. Bahkan ada juga ya perempuan yang bisa lebih dominan, tapi untuk pekerjaan fisik mungkin banyak laki-laki. Orang kan juga bertanya, memang kalau nanam rumput laut gitu perempuan bisa diandalkan, itu kan bahaya. Ada juga kok yang turun gitu. Tapi yang ikat rumput lautnya mungkin lebih banyak perempuan. Kadang anak-anak diajak juga gitu. Karena kan ya udahlah udah kayak keluarga. Tapi artinya secara di mana dia prosesnya, mungkin saya lebih menyebutnya gimana dia di organisasi. Mereka lebih di posisi-posisi yang memang ada di manajerialnya. Artinya memang ketua kelompok, ada juga yang di sekretaris dan ada yang di keuangannya. Dan dengan segala dinamikanya ya Mbak Ica, karena kan orang baru belajar berorganisasi, siapa yang dikirim, lalu bagaimana siklusnya dia gantian ya, udah nggak jadi pimpinan lagi misalnya, nggak jadi ketua lagi, seperti itu. Ya, dalam konteks tadi ya siklus kelompok ekonomi tadi Mbak Dida di awal juga sudah menyebutkan tentang adanya diskursus tentang perubahan iklim gitu ya. Di satu sisi juga ada teknologi baru nih, sehingga rantai ekonomi pasar gitu ya, tadi dari ngambil rumput lautnya gitu ya. Itu apa yang kemudian dua fenomena tadi gitu ya, perubahan iklim dan teknologi digital gitu ya, mengubah siklus tadi yang kemudian dengan intervensi pembangunan ini itu bisa ke arah perbaikan kemiskinannya lebih baik gitu. Kalau di sisi teknologi yang selama saya riset itu tidak terlalu kelihatan, tapi artinya bahwa anak seorang petani yang saya tinggal bersamanya itu dia pakai Facebook. Jadi misalnya dia bilang, misalnya karena waktu itu dia masih kuliah di Makassar, jadi kasih tahu aja teman-temannya, ini Ki ada sayuran lagi panen, baru ya udah lewat seperti itu. Sekarang sih udah mulai berani nih, mulai nge-live, udah mulai live, gitu. Tapi kalau tantangan, karena mungkin mereka punya local wisdom sendiri kali ya Mbak Ica, jadi dia tahu musim tanamnya untuk yang ini tuh apa dan apa. Karena kalau misalnya dia maksain tanam mungkin di September yang lagi banjir-banjirnya, dia nggak akan memaksakan itu, tapi dia mungkin akan menanamkan bagian yang dari lain. Pemasaran mereka ya digunakan ya. Dan memang mungkin kalau saya lihat yang menarik itu yang jadi pelajaran secara manajemen adalah karena ya udah dibiasakan bekerja secara kelompok, meskipun mereka punya lahan masing-masing, lalu dijembatani juga bertemu dengan CV PT-PT gitu, dan dinas terkait juga dilibatkan oleh Oxfam ini. Jadi misalnya ada permintaan nih dari pasar, labelnya apa nih, ini benar organik nggak atau masih urea misalnya, dan itu menarik karena artinya petani itu jadi mulai berpikir soal ya packaging, bisa nggak memenuhi pasar yang harus rutin ke toko-toko yang besar ya gitu. Dan jadi pelajarannya sampai ke situ, sampai membuat asosiasi petani rumput laut misalnya, karena kan urusannya ada pengepul yang ya udahlah seperti mereka lintah darat di gitu di semua usaha juga, di lini semua usaha dan daerah. Itu yang paling profesi yang paling bertahan. Akhirnya lawannya rente lagi. Itu. Dan sebenarnya malah yang menarik yang saya tahu adalah anak-anak muda ada juga yang punya inisiatif, karena kita nggak bisa ngarepin petani melakukan semua ya. Udah bercocok tanam, dia harus manen. Tapi bahkan hal seperti pengolahan ya, misalnya mereka ada punya ikan diternakan secara organik, baru dia bikinlah kerupuk, meskipun kerupuknya mungkin tetap pakai minyak goreng ya, jadi nggak sehat-sehat banget. Tapi artinya kan mesti dibungkus, dikasih label. Nah itu biasa ada anak muda desa juga yang nganter ke kota misalnya. Jadi dia bisa bantu marketingnya, karena kan sangat terbatas kalau jualan di sekolah-sekolah dasar seperti itu. Jadi ini tadi bagian dari yang Mbak Dida bilang, bahwa bantuan luar negeri bukan hanya infrastruktur, tapi juga kompetensi tadi ya. Berarti tadi menggali peningkatan mereka memarketkan, packaging gitu ya. Betul. Oke, terus kalau dalam konteks perubahan iklim, apa yang paling real dirasakan tantangan buat kelompok ekonomi di pesisir ini? Apakah gelombangnya jadi tinggi atau apa, realnya seperti apa, atau karena El Nino misalnya?
kekeringan sih kalau lagi ekstrim sekali, atau misalnya pas lagi nggak pasang kan dia nggak bisa jalan ya. Iya. Gitu. Tapi sekali gelombangnya gede banget ya juga berbahaya untuk mobilitas, terutama orang-orang yang tinggal di pulau. Di pulau itu tantangannya juga sanitasi gitu, karena nggak selalu juga setiap keluarga punya akses air bersih. Saya ke Tanah Keke tuh di Takalar, dan public toiletnya, toilet umumnya juga kotor. Kita tinggal di rumah warga, belum tentu ada airnya, jadi kita belilah 10.000 tuh dapat yang tinggi lah, jerigen-jerigen yang besar itu. Yang kalau dibilang Mbak Ica ekstrim itu yang menarik, ada juga desa di pulau selain Tanah Keke yang malah hijau banget gitu loh Ben. Udah kayak surga, sama udah nggak bisa dibandingkan. Dan itu ada PAM di situ. Rumahnya rumah batu. Jadi ada rumah batu, ada rumah kayu ya. Rumah batu dan cocok tanamnya lebih oke. Jadi lebih subur. Jadi bisa se ekstrim itu. Belum lagi mobilitas masyarakat ya, karena pasangnya, atau kalau soal akses air bersihnya seperti itu. Nah Mbak Dinda, kita kan sudah ngobrolin tentang best practice ya. Mungkin kita sampaikan bahwa ternyata bantuan luar negeri itu ketika dikelola dengan secara mungkin profesional saya bilang, dan membuka ruang refleksi, akhirnya menemukan sebuah kalau bahasa anak sekarang tuh bit-bit yang bisa membantu dan betul-betul tepat sasaran itu. Tapi selama Mbak melakukan disertasi nih Mbak Dinda, ada temuan kritis nggak Pak? Karena kan saya beberapa kali membaca buku terutama dari perspektif postkolonial ya terutama ya. Ya nggak jauh-jauh lah, misalkan kita berbicara tentang bantuan luar negeri yang setelah tsunami Aceh, infrastrukturnya luar biasa, agenda-agenda pembangunan manusia luar biasa, tetapi ternyata perdamaian yang diidam-idamkan pada saat itu tetap perdamaian yang tidak jauh dari konteks patriarki gitu. Misalkan perdamaian yang ya ala Aceh mau nggak mau harus bernegosiasi dengan cara-cara lokal dan kearifan lokal. Akhirnya kritik terhadap bantuan luar negeri. Apakah memang bantuan luar negeri itu betul-betul bisa melebur atau punya negosiasi-negosiasi dengan kearifan lokal, atau bantuan luar negeri itu memang adalah agendanya para negara-negara besar ini. Nah kalau di kasus atau di lokasi yang Mbak Dinda teliti ini, apakah ada tarik-menarik itu juga Mbak? Atau memang di sini ternyata menemukan titik lebur yang sehingga kembali lagi nanti kritiknya menjadi best practice lagi. Itu gimana Mbak temuannya Mbak Dinda? Setidaknya sampai project itu sempat ada perayaan untuk closingnya, dilihat ada antusiasme beneficiaries ya, ada rasa haru, karena bayanginnya ini project gak cuma setahun, 5 tahun ya. Dan dengan fasilitator yang berganti, dan ini fasilitator bukan dia dari Jakarta atau dari mana ya, dari berbagai daerah, dan mereka stay in gitu, jadi benar-benar mendampingi beneficiaries, sehingga itu ada relasi yang kuat gitu. Jadi ada semacam ada kakak baru lah, ada saudara baru gitu. Dan itu yang saya pikir cukup kelihatan kuat ya dari project di restoring coastal livelihood-nya Oxfam saat itu. Dan memang kan dalam literatur HI itu kalau bicara bantuan luar negeri, salah satu isu yang perlu dibahas adalah soal aid relations, relasinya gitu. Gimana bantuan itu dikelola, hubungan bukan hanya di pemerintah ya, karena kalau di post development kan dia akan challenging itu. Kenapa sih ngomonginnya hanya negara pemberi donor dan penerima donor? Bicara nggak ini tentang penerima manfaatnya? Suaranya ada di mana nih? The voiceless gitu, yang suaranya tidak terdengar. Makanya waktu saya riset saya menggunakan post development dan post kolonial, karena perlu melihat konteks dan suara beneficiariesnya ada di mana. Karena kalau studinya soal relasi penerima dan donornya itu udah banyak gitu, dan nggak terlalu dibahas. Nah dalam konteks ini yang saya lihat justru ada penerimaan yang bagus ya dari pemerintah, karena ada kesediaan, ada MOU untuk meneruskan proyek ini. Mungkin dalam skala dan bentuk program yang berbeda, karena ini kan bantuan hanya ada selama 5 tahun. Dan setidaknya kalau dari direktur di bidang ekonominya yang membawahi proyek ini mengatakan, oke deh, dari
sekian kelompok yang kita bentuk mungkin hanya tersisa 10 yang benar-benar aktif, itu nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Ini yang menarik sebenarnya bukan hanya kalau kita bicara bantuan luar negeri nih Mbak Ica dan Beni, tapi juga bantuan dari pemerintah. Kadang-kadang ini masalah mentality. Ketika ada bantuan orang bikin kelompok nih biar dapat bantuan, tapi setelah itu tidak ada, nggak jalan lagi, alat-alatnya nggak jalan, kelompoknya nggak jalan. Jadi dinamika seperti itu ada, atau ada konflik antar kelompok merebutkan posisi satu sama lain, itu juga terjadi. Betul ya. Kadang ada ini juga Mbak, yang yang kalau lagi ada bantuan itu akhirnya ada pola relasi uang transport dan mengubah relasi sosial. Jadi akhirnya benar. Jadi kayak waninya piro nih kalau ada ini. Wah, ntar saya ke hotel nih misalkan kayak gitu lagi. Ada hal seperti itu. Dan ya catatan kritis saya terhadap proyek itu juga sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melihat foreign aid ini bagusnya melibatkan antropolog juga kali ya. Dan dalam isu development itu juga penting gitu. Karena misalnya kita bicara pemberdayaan. Bayangkan kita tinggal di daerah nggak ngerti itu bahasa Indonesia pemberdayaan, susah ya, apa sih pemberdayaan gitu ya. Dan saya coba menanyakan itu gitu dengan ini bahasa Bugisnya apa atau bahasa Makassarnya apa gitu. Dan baiknya mungkin pendekatannya itu juga ada pendekatan lokal yang orang mudah memahami apa sih berdaya itu apa dalam bahasa lokalnya gitu. Karena makanya di Lagaligo juga sebenarnya perempuan itu berdaya. Perempuan ada yang menjadi ratu di kerajaan-kerajaan, dia bisa memilih calonnya sendiri, bisa memimpin perang, memimpin daerah yang menghasilkan senjata. Itu kemajuannya luar biasa. Di Bulukumba yang ibu rumah tangga itu justru dia yang pegang kasir, yang nentuin harga kapal tuh berapa gitu. Jadi ada hal-hal yang jangan-jangan mungkin dari kacamata luar positionality-nya melihat perempuan Bugis itu lemah, perempuan Makassar itu begini, padahal sebenarnya ada interpretasi yang salah nih. Padahal sejarah budayanya luar biasa sejarah tapi kenapa ada interpretasi yang sangat maskulin yang saya ngobrol juga dengan Profesor Halilintar, bukan Atta Halilintar. Itu dia membicarakan soal kenapa ada perubahan persepsi tentang perempuan itu karena perang Bugis Makassar ya, karena kita Divide et Impera saat itu. Jadi perempuan itu dijaga siri itu bukan siri satu produk ke HP, tapi adalah siri itu bisa harga diri tapi bisa juga malu gitu. Saya merasa tertarik menanyakan soal itu ke pakar antropologi karena saya memahami ini hilang di mana nih kejayaan perempuan di saat itu. Karena dirasa kalau saat perang khawatirnya perempuan entah dia diserang, diperkosa, itu bisa membuat marah, malu, jadi dia ditaruh di belakang gitu. Padahal nggak juga, ada juga pemimpin perang itu juga perempuan, dan perempuan itu sebenarnya berdaya, tapi ada interpretasi yang hilang sehingga ketika saya lagi wawancara, lagi mengevaluasi proyek, kelihatan ada misalnya ada juga perempuan yang menunggu pasangannya atau duduk di belakangnya untuk mendapatkan persetujuan boleh ngomong apa enggak, atau dia ya ada keraguan-raguan gitu. Tapi ada juga yang karena sudah terbiasa berorganisasi, terterpa juga oleh proyek ini jadi ketua kelompok, percaya dirinya juga tinggi, kelihatan gitu. Lancar ngomongnya ya berarti. Gitu. Makanya yang catatan saya adalah ya pemberdayaan perempuan itu, dan ini juga dari literatur, adalah dia perlu dilihat personal, relasional, multidimensional juga gitu. Jadi ketika wait, apa bedanya itu, Pak? Kalau personal kan dari diri sendiri nih. Dia punya kepercayaan diri nggak? Dia gimana bisa percaya diri? Ya dia punya kemampuan nggak? Misalnya kalau di konteks saya dengan Ibu Rahma nih yang tempat saya tinggal, dia sangat percaya diri gitu. Tapi dia punya aset, dia punya tanah, dan dia itu juga seorang guru, dia ngajar di TK, dan dia pasangannya juga Pak Arief itu juga orang yang suportif. Jadi mereka ini berdua udah kayak sendok sama garpu lah, saling kerjasama mengelola pertanian organik sama peternakan organik gitu. Dan buat dia bangga jadi petani, dan dia berapa kali mungkin dia pernah ketemu Presiden Jokowi tuh karena sebagai perempuan ketahanan pangan. Saya bilang kita aja yang di Jakarta jarang gitu, satu frame jarang gitu. Tapi itu kan, dan dia didatangi media asing ya, mungkin itu caranya juga
juga diekspos oleh Oxfam ya. Jadi ada orang-orang asing yang berkunjung selain perwakilannya Oxfam, media lokal Tribun Timur juga meliput. Jadi ini terkapitalisasi dan itu meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Nah, kalau relasional apa? Bagaimana perempuan membayangkan dirinya berdaya bukan hanya dengan keluarganya tapi juga dengan lingkungannya, termasuk dengan pemerintah. Jadi dianggap kan orang dinas tuh kadang datang minta bantuan, nanti deh kalau ada pelatihan dari daerah lain ke rumah Bu Rahma ya, dan selama saya tinggal tuh ada tuh Ben. Jadi mereka ngasih pelatihan di situ, jadi menjadi instrukturnya. Gitu. Jadi menarik tadi Mbak Dina mulai dengan reflektif kritisnya adalah mencoba untuk memberikan ruang kepada yang voiceless tadi ya, beneficiary gitu ya. Kalau diskursus sebelumnya kan donor recipients itu bicara soal empowerment itu kan catatan kritisnya selalu empowerment itu tidak stay di partner lokal karena dia nanti akan dibajak sana ya. Jadi bicara tentang institusi nggak ada empowerment gitu ya. Tapi ketika kemudian konteks tadi ada beneficiary gitu kan, jadi apakah yang Ibu Rahma tadi itu contoh konteks empowerment yang dibayangkan gitu ya, jadi lebih kepada sustainability-nya ada di beneficiary, jadi ketergantungan dia nggak usah dibantunya itu, kemudian dia menemukan enjoyment-nya sendiri gitu ya, dengan mengaspirasi orang. Dan kemudian dalam konteks ini sebenarnya jadi lokal partner dalam konteks organisasinya gimana? Nah itu menarik juga sih Mbak Ica, artinya pengalamannya itu kan personal, itu lagi-lagi masing-masing. Saya seingat saya di paper saya itu saya bikin ada 4 vignette pengalaman 4 perempuan yang berbeda. Ada yang kalau Bu Rahma kan memang petani yang juga seorang guru, ada yang guru SMP, Bu Syarifah, baru ada juga yang pemudi gitu, ada yang satu lagi adalah ibu rumah tangga gitu. Tapi artinya masing-masing tuh punya story sosial yang kapitalnya dulu sosial ya. kapitalnya berbeda-beda juga gitu. Kalau dengan Bu Rahma mungkin dia itu seorang antusias banget ya, dan buat dia ketika saya bilang Bu itu kangkung organik cuma dijual sekian ribu tuh kalau masuk supermarket, buat dia udah nggak apa-apa, yang penting ini kejual dan orang ngerti bahwa makanan sehat itu bagus gitu. Dan itu kan di luar logika ekonomi dong ya, sementara kita itu kok harganya sama dengan harga organik sama dengan harga yang biasa, urea ya. Dan itu menjadi masalah karena kenapa orang jadi nggak menghargai produk organik dan merasa apa bedanya, sehingga kadang kalau ada petani ya udahlah badung-badung dikit deh gue campur-campur lah ya urea yang penting cepat karena ya itu kondisi iklimnya menantang, nggak bisa pure. Dan Bu Rahma sama Pak Arief juga bilang nggak semua petani juga jujur, bisa jadi badung bilangnya levelnya A, labelnya padahal sebenarnya masih dicampur. Nah kalau Bu Rahma itu juga dia bergerak karena inisiatif dia dan juga diminta misalnya di desa lain mau dong diajarin pertanian organik, akhirnya ada bentukan kelompok lainnya yang bahkan yang menarik adalah itu di luar resipiennya Oxfam. Jadi mereka juga yaitu expanding their experience dengan membantu di kelompok-kelompok yang lain itu gitu. Oke. Dan tadi sebenarnya yang belum dijelasin multidimensional. Multidimensional. Nah ini multidimensional tuh sebenarnya ada tulisannya Luttrell et al. Itu udah menarik. Jadi pemberdayaan itu bukan hanya ekonomi, tapi dia bisa politik, sosial, budaya, sampai lingkungan. Dan di beberapa literatur feminis juga mencatat ya pemberdayaan itu proses gitu, dia transformasi. Makanya yang saya senang dari temuan di riset kemarin itu adalah kita melihat ada perubahan perempuan gitu loh. Artinya perempuan dari yang malu-malu, dan itu juga dikonfirmasi oleh fasilitator dan beneficiaries, sampai dia yang punya kepercayaan diri bicara di rapat desa dan punya argumen. Jadi nggak cuma hadir di rapat desa gitu. Dan untuk anak-anak muda juga yang dia merasa misalnya nih yang pengalaman fasilitator di Tanah Keke, dia merasa kalau dia merasa dianggap gitu. Karena kalau dulu boro-boro perempuan muda dilibatkan di rapat-rapat desa, tapi sekarang kalau rapat desa harus melibatkan masyarakat, melibatkan perempuan, dia dilibatkan, dan ketika dia menjadi fasilitator dia jadi penghubung kan antar pulau yang satu, pulau yang lain. Dan pertanyaan dia adalah kalau nih proyek selesai apa kabar ya, gue gimana gitu kan.
ada kesedihan-kesedihan seperti itu karena sepertinya dianggap ketika proyek itu masih ada. Tadi kan juga Benny juga sempat nanya ya, setelah proyek berakhir seperti apa gitu. Dan saya karena memang seringnya ngobrol sama Bu Rahma ya, karena taunya di situ, atau kalau saya pas main ke Pangkep ya saya lihat mereka masih menjalankan itu. Atau kadang ke Kalimantan mungkin dengan proyek yang bukan proyek tapi dari pemerintah misalnya, atau mereka ngisi diminta untuk jadi tempat PKL-nya anak-anak vokasi pertanian, Poltek pertanian di sana gitu. Jadi percontohan lah ya sebenarnya. Dan itu membawa mereka kemana-mana, artinya ada orang kenal, oh Bu Rahma nih didatengin, ini ada mobil datang ke rumahnya, ada bule datang ke rumahnya stay, karena ingin mempelajari itu juga gitu. Dan gimana dia bisa survive gitu, karena menurut saya amazingnya gimana ya, bertani di Indonesia kan nggak seperti di luar negeri ya, bukan dengan asosiasi yang punya lawyers, nggak pakai alat loh, maksudnya bukan kayak punya traktor kayak di New Zealand apa di Jerman gitu, boro-boro mau membela harga pupuk atau dan ini usaha keluarga, maksudnya bener-bener masif gitu. Tapi mereka jadi ada tambahan kapasitas, kepercayaan diri dan jaringan lewat hal itu. Tapi tentunya makanya catatan saya, pemberdayaan itu tidak bisa bergantung terus sama project ya. Dia kembalinya lagi multidimensional, itu dia relasionalnya seperti apa, ketika dengan masyarakat mereka bisa bernegosiasi atau tidak. Dan secara personal mereka memanfaatkan nggak apa yang mereka peroleh dari proyek tersebut gitu. Karena kan catatan saya adalah pemberdayaan itu adalah salah satunya di aspek A-nya tuh ada awareness, achievement, acknowledgement, dan acceptance gitu. Kalau dari pihak keluarganya aja nggak nerima, akan sulit tuh perempuan ikut berpartisipasi. Misalnya ada pelatihan apa, harus kejar izin, dan itu masih ada terjadi. Misalnya boleh ikut pelatihan tapi udah beres di rumah dulu, boleh ikut pelatihan, masih ada persyaratan seperti itu gitu. Tapi kan kalau post kolonial mungkin kalau Benny juga ikuti kan sebenarnya dia mencoba mencari titik temu ya, balance. Dia tidak menyalahkan mau perempuan mau kayak dia mengabdi sebagai ibu rumah tangga atau tidak, tapi bahwa itu tidak ada paksaan dan dia bisa ada harmoni dengan itu gitu. Ada agensinya, dan ini juga sih Mbak, di konteks tadi ya Mbak. Kalau kita berbicara tentang entah itu mungkin best practice atau secara konseptual itu terdapat sintesis atau irisan gitu. Apa yang menjadi pembelajaran utama Mbak Dinda ketika melihat akhirnya ada kemampuan untuk menarik pengalaman perempuan ada di depan gitu Mbak? Karena ini kan persoalan yang paling sulit Mbak di konteks mungkin budaya patriarki itu, bagaimana sebenarnya menarik the voiceless itu ya. Semua yang marginal itu kan tantangan super besar gitu. Dan ini di konteks riset site-nya Mbak Dinda ini, apakah karena memang dari awal Bugis itu tidak punya persoalan terhadap bagaimana kita membagi peran antara perempuan dan laki-laki, atau bagaimana perempuan itu diberikan tempat untuk berbicara, ruang yang aman untuk berbicara, atau ada pola-pola donor dan pola-pola yang menerapkan dari apa yang dimau donor itu, ada strategi mereka sendiri Mbak untuk menarik itu Mbak? Nah itu sih sebenarnya juga menarik ya, karena mereka memang menerapkan ya, intinya kalau ada keterlibatan perempuan itu diutamakan. Artinya misalnya kalau ada pelatihan ya ada perempuan, ada rapat desa juga ada perempuan, dan memang mayoritas memang penerima manfaatnya itu perempuan. Berarti tools afirmasi tadi menjadi efektif di sini ya? Iya, karena kan dia jadikan itu syarat ya, dan dia memang menyampaikan juga ke pemerintah daerah setempat yang menjadi beneficiariesnya ya ini persyaratannya gitu. Jadi ada semacam diskriminasi positif yang memang untuk afirmasi ya, untuk membentuk itu gitu. Artinya perempuan jadi take the lead, didorong untuk bicara, karena kan memang ketika ada evaluasi internal pun catatan dari gender departmentnya juga nggak bisa tuh kalau mengatakan bahwa perempuan hadir aja udah representasi itu ada partisipasi bermakna ya, belum selesai. Nah makanya mereka melakukan program peningkatan kapasitas, menempatkan perempuan di posisi kepengurusan, yang membuat ya udah ada transformasi itu perempuan gitu, dari awalnya malu masih pasif jadi dia lebih confident nih, ikut sekolah lapang jadi instruktur dan sebagainya gitu. Kalau dari kajian aktor, ini kan akhirnya masuk ke kajian aktor non negara ya Mbak Siska ya? Akhirnya. Luar biasa, seperti kelas kita zaman Doelo ya. Iya, tariknya terus ke satu kan. Akhirnya pembelajaran yang Mbak Dinda dapatkan nih Mbak, misalkan
apa sih persoalan utama ya? Ini kan seolah-olah ini si Oxfam, kemudian beberapa ini SIDA, terutama ini mereka begitu sangat efektif. Tapi kalau Mbak Dinda melihat di lapangan sendiri, obstacle-nya, tembok-tembok yang mereka lawan ini, yang Mbak Dinda lihat, apa kesulitan utamanya dan ada pembelajaran apa yang bisa dilihat dari cara mereka berstrategi, Mbak? Ya, yang saya lihat tantangan sebenarnya mungkin di konteks kultural ya, maksudnya sosial kultural. Kayak tadi mau melakukan pelatihan, mungkin karena dipikir ya udahlah kita bawa keluar biar mereka lebih bisa rileks mungkin daripada di desa terus. Tapi ternyata itu nggak mudah, karena kan orang pikirannya negatif mungkin. Apa tuh anak desa kok dibawa ke kota ngapain? Perempuan semua dibawa. Dan ternyata memang harus ada unggah-ungguh ya. Jadi orang perlu belajar lagi nih, meskipun eksekutornya kan orang Indonesia juga, tapi artinya permisi-permisinya perlu menjelaskan atau bahkan melibatkan laki-lakinya juga nih, gitu. Dan memang waktu saya ada datang ke satu workshop untuk asosiasi petani rumput laut, ya udah ada yang anak-anaknya dibawa, ada memang suaminya juga hadir gitu. Itu juga jadi tantangan ya, karena kalau dengan pemerintah sih rasa-rasanya nggak terlalu banyak obstacle yang berarti gitu, karena kalau mereka udah sampai punya izin sampai ke desa itu kan luar biasa ya gitu. Jadi dari kabupaten juga ada komitmen, baru sampai desa juga seperti itu. Malah kan justru pertanyaannya adalah bagaimana hal yang sudah baik terjadi ini bisa diteruskan oleh penerima manfaatnya, baik yang masyarakat biasa, masyarakat sipil atau pemerintah gitu. Karena kan mereka perlu terus mengayomi nih, jangan proyek selesai tiba-tiba kelompok ekonominya mati atau nggak organik lagi misalnya. Seperti itu. Ini faktor keberlanjutan saya rasa PR di mana aja ya, selain di foreign aid itu sendiri gitu. Tapi bahwa setelah itu misalnya Oxfam, apakah itu Oxfam Indonesia ataukah Oxfam di kantor Makassar saat itu masih coba berhubungan dengan beneficiaries, kayaknya ada juga masa-masa seperti itu. Dan kadang kalau saya lihat postingannya ada juga petani-petani yang penerima manfaat yang masih bekerja sama dengan petani nelayan lainnya untuk program-program sekolah lapang, meskipun tidak dengan Oxfam lagi, iya gitu. Malah mereka bisa jadi pioneer sebelumnya gitu. Tapi ya itu beda dong kalau disupport sama nggak disupport ya. Artinya kan mereka juga masih butuh bantuan ya, whether itu bibit atau bantuan infrastruktur, misalnya alat yang kadang bisa mereka peroleh dari dinas. Ya tapi susahnya kalau ya itu, ini kalau ngomongin politik domestik, kalau pupuknya aja dijadiin ini komoditas politik, keluarnya pas pilkada padahal gratis. Atau ketika fasilitator pertanian penyuluh cuman ada satu untuk sekian kabupaten atau sekian desa yang sebenarnya dia penyuluh peternakan, cuman disuruh udahlah pertanian nggak apa-apa. Ya ini kan juga maksud saya gimana cara penerima manfaat khususnya pemerintah juga meneruskan itu. Jadi sistemnya tetap terbangun ya gitu, karena sisanya lagi kembali ke penerima manfaatnya itu, mereka masih meneruskan atau tidak. Berarti sebentar lagi pembagian nih, Mbak. Pembagian pupuk gratis. Ya, bagian pupuk dan mungkin nanti ada paket organik gitu ya. Iya. Dengan Tapi terakhir tadi dengan yang aktor non negara ini yang Mbak, kita tadi meraba-raba bahwa Oxfam aktor non negara yang notabene bukan local partners ya, tapi dari ceritanya Mbak Dinda itu kan ketika Oxfam bikin cabang misalnya ya, dia kan pasti ada local partner sebelum ada military ke Bu Rahma atau tadi keempat ini gitu. Nah yang penghubung ini ya, media-media ini gitu, tadi bicara tentang sustainability gitu ya. Kalau misalnya habis pelatihan kan suka ada alumni meeting atau pensi gitu ya. Ada WhatsApp group kali paling. WhatsApp group gitu. Nah jadi konteks ketika donornya itu memberikan kepada resipiennya bukan NGO lokal gitu ya, tapi NGO internasional, terus dan ada penghubung ke penerima gitu. Nah ini apakah polanya sama atau gimana mereka memaintain local partnernya juga ya, yang cabang-cabang luar ini?
Kalau setidaknya dari penjelasan dari orang-orang yang terlibat di project itu sih memang ditatanya ada lead eksekutornya yang Oxfam Indonesia, which is ya orang Indonesia juga di situ, bahwa donornya dari SIDA that's another thing, tapi ya mereka memang harus berpartner karena lokal partnernya ada, lokal partnernya ada Yayasan Konservasi Laut kalau nggak salah tuh salah satunya, dan mereka lah yang melakukan pendampingan di 4 kabupaten tersebut. Nah, yang menarik adalah sebenarnya hubungannya dengan lokal partner ini juga ya itu udah seperti keluarga. Jadi karena mungkin saking lamanya itu 5 tahun dan mereka stay gitu. Jadi saling kenal satu sama lain, saling menanyakan kabar. Kalau nggak salah memang ada juga WhatsApp grupnya itu. Ada WhatsApp grup dan ada Facebooknya juga gitu. Kalau obrolan dengan Nisa gitu anaknya Bu Rahma gitu. Dan atau kadang-kadang ada fasilitator yang entah dari Ambon, entah dari Papua, pas lagi ke Sulawesi main ke tempatnya Bu Rahma. Ada sosial kapital yang masih dibangun di situ gitu. Jadi hubungannya lebih ke seperti itu. Saya nggak tahu ya kalau sekarang ada lagi yang sifatnya bisnis atau apa, itu saya nggak tahu gitu. Tapi bahwa kelompok ini ada yang didekati, misalnya dipertemukan oleh dinas pertanian untuk ketemu dengan CV atau PT yang memang ingin bekerja sama, itu juga pernah dilakukan dengan beberapa kelompok tani yang nggak cuma binaan Oxfam aja ya. Gitu. Dan negara hadir gitu ya. Negara ada di situ, pemerintah daerahnya mencoba menjembatani dengan fungsi tadi, misalnya fungsi izinnya, kemudian tadi ada dinas-dinas ikutan gitu ya. Atau dinas itu suka mengklaim sebenarnya. Kadang dinas yang bantu siapa yang dan itu dibilang ini kadang-kadang jarang datang, tapi begitu tahu kita diundang presiden, diundang apa datang. Bagian dari kerja mereka gitu. Jadi dianggapnya inilah binaan saya. Minimal foto. Itu makanya itu dinamika politiknya luar biasa juga sih pas di sisi itu. Jadi ada kebanggaan tapi kita jadi bertanya, loh itu kan sebenarnya tugasnya dinas ya. Anda kemana? Nah, gitu. Tapi berarti pesan bahwa misalnya ini adalah foreign aid dari Kanada disalurkan lewat Oxfam gitu ya. Terus ada konteks negara hadir dalam konteks izin, perizinan dan pengklaiman tadi gitu ya. Tapi ke beneficial akhirnya ada cerita itu nggak bahwa ini dananya dari SIDA loh. SIDA itu atau sejauh mana kemudian itu hanya politiknya di atas gitu. Setidaknya selama saya di sana tuh 5 bulanan nggak terlalu banyak kesebut dengan menyebut SIDA ya, lebih banyak Oxfam lah. Artinya orang lebih familiarnya Oxfam atau YKL yang memang hari-hari day to day melakukan project itu. Atau kadang-kadang tersebut misalnya oh ya ada orang asing nih datang dari Inggris, dari Kanada gitu. Tapi like the whole complicated thing soal proposal itu nggak tersebut lah. Tapi intinya misalnya dia tahu oh saya diajak ikut sekolah lapang, sekolah literasi, baca tulis, lebih banyak cerita-cerita yang muncul seperti itu. Jadi tidak lagi dari hulu ke hilirnya. Jadi mereka kayaknya lebih familiar Oxfamnya. Iya, karena membayangkan konsep tadi soft diplomasi gitu ya, membaikkan citranya gitu, kayaknya jauh banget gapnya gitu kan. In real gitu. Panjang. Gimana mereka bisa tahu bahwa mereka melihat ada orang bantuan asing dan bayang ini kan privilege ya, masuk di koran di Tribun Timur yang merupakan grup media yang besar di sana, dan bahkan hal seperti ada kunjungan-kunjungan apakah dari pemerintah setempat, dari dinas, undangan dari istana, lalu orang Oxfam datang, ya itu membuat warga desa juga bangga gitu ke Ibu Rahma dan keluarganya ini gitu. Dan dia juga semakin percaya diri kan, artinya nih lihat saya petani, saya bangga gitu. Atau Nisa saya anak petani, saya bangga jadi petani muda gitu. Dan Oxfam setahu saya waktu proyek itu selesai sempat mengundang Nisa juga sebagai bagian dari petani muda untuk datang ke acara di Bangkok. Ya mereka yang memfasilitasi ketemu dengan petani-petani muda lainnya. Jadi itu kan another experience. Siapa yang membayangkan jadi petani muda di Pangkep baru bisa berangkat
ke Bangkok. Ke Bangkok. Ketemu orang lain atau bahkan orang Ibu Rahma dan Pak Arief bisa jadi instruktur untuk anak-anak di sekolah Poltek atau untuk petani lain dari daerah lain di Indonesia atau pernah saya rasa kayak pernah ke Jawa apa ke Bali apa Kalimantan deh. Jadi mungkin rasa bangga tadi dan empowerment tadi kan ada politik ada segala macam itu bentuknya secara real dalam konteks ruang beneficiary tadi ya. Benar, dan terutama di rapat desa juga mereka jadi lebih tahu apa yang mau ditanyakan kan. Tanya misalnya apa nih isunya, ya soal harga pupuk atau ini gimana nih soal distribusi. Lebih ke hal-hal yang memang dekat dengan lingkungan mereka dan kebutuhan mereka dan itu isu kebijakan publik dan lebih berani menyatakannya. Misalnya kayak tadi kan saya bilang masalahnya kekeringan ya. Jadi mereka juga bisa ngomong ini bisa nggak dibikin lubang pompa di sini untuk air gitu buat kita bareng-bareng di beberapa tetangga karena ini sudah terlalu kering untuk beberapa musim. Ini nggak bisa nih mengairi tanah-tanah kita misalnya gitu dan itu menjadi dan antara laki-laki dan perempuan saya lupa di apakah itu di Baru apa di Maros jadi menarik mungkin karena bapak-bapaknya mungkin lebih biasa ngomongnya jalan-jalan bikin jalan tapi ibu-ibunya bisa mengatakan hal yang lebih lain real lagi yang mungkin kemudian kesehatan air tadi. gimana gitu dan ini menarik ada dinamika dan akhirnya bapak-bapak pikir oke nih ibu-ibu ini gitu dan maksudnya bisa ikut dalam proses kebijakan. Dan terakhir nih Mbak Dinda, kalau kita udah banyak bahas ya tentang mulai dari fungsi dari foreign aid atau bantuan luar negeri, kemudian relate kepada pemberdayaan perempuan hingga bagaimana ada satu aktor non negara yang mampu untuk menjadi mungkin bridging wasit atau apa yang betul-betul bisa menginikan lah memaksimalkan apa yang dirancang gitu. Nah kalau hari ini Mbak terkait tetaplah dalam konteks bantuan luar negeri itu tarik menarik antara kepentingan nasional ini kan yang selalu kita sebutkan di dalam dunia kita ya Mbak Ica ya. Kepentingan nasional Indonesia, kepentingan nasional Kanada ini benar gak sih ini segala macam. Kalau Mbak Dinda sendiri melihat wasting time gak kita berbicara seperti itu? Jauh di atas. Atau sebetulnya ada formula dari pembelajaran riset Mbak Dinda ini sebenarnya Indonesia kalau mau memanfaatkan itu dengan baik itu nggak cuma kepentingannya Kanada doang loh, ini juga kita gitu. Nah ini apa Mbak yang Mbak Dinda lihat di dalam refleksi penelitian Mbak Dinda ini? Ini mestinya buat orang Kemlu ya. Atau orang-orang di donor. Ya tapi itu pertanyaan yang bagus ya. Karena bantuan luar negeri itu kan sejarahnya panjang banget. Belum tentu efektif juga. Dan itu menjadi kritik. Bahkan World Bank juga kan dalam studinya juga ada catatan termasuk dari Atlas Network soal doing development differently. Apa sih doing development differently yang didorong adalah kita tidak. Kalau dulu kan dibilang jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Tapi emang kita siapa? Emang kita tahu orang itu butuh kail. Jadi yang didorong adalah sebenarnya pendekatannya bottom up. Bottom up dalam artian misalnya lembaga riset melakukan kajian tentang apa nih yang dibutuhkan oleh lingkungan tersebut, oleh masyarakat tersebut. Jadi bantuannya itu ya berdasarkan kondisi yang terjadi di situ, bukan karena saya yang merasa bahwa oh nih kayaknya Mbak Ica butuhnya kail nih. Memang harus ada approach-nya dari pemerintah atau penerima manfaatnya itu. Apakah dia nanti akan lewat organisasi perantara lainnya atau tidak gitu. Jadi ada perubahan juga ke sisi itu karena ada catatan-catatan betapa mahalnya bantuan luar negeri. Dan kita juga tahu mungkin warga yang memberikan bantuan juga mikir daripada bantu di luar kenapa gak bantu di negara sendiri. Meskipun semangatnya bantuan luar negeri itu kan bagian dari kerjasama, pembentukan citra dan memperluas pengaruh ya. Dan kita tahu juga bantuan yang sifatnya ekonomi juga ada kepentingan ekonomi juga di belakangnya. Nah dalam konteks bantuan pembangunan di isu development termasuk pemberdayaan perempuan, saya pikir yang penting adalah pemerintah punya bargaining yang bagus. Artinya tahu seperti yang tadi Benny dan Mbak Ica bilang, kepentingan nasional kita tuh apa. Dan sebenarnya dalam sejarah bantuan luar negeri itu memang sudah ada perubahan tentang bagaimana bantuan luar negeri dikelola. Tadinya top down tapi akhirnya diberikan juga karena sering dikritik. Jadi ada Paris Agreement, lalu ada Accra Agreement yang menunjukkan bahwa sekarang waktunya penerima manfaat itu diberikan tanggung jawab agar mereka punya sense of ownership. Jadi ada ownership gitu kepemilikan. Kalau enggak ya project berakhir selesai gitu. Jadi akhirnya bagaimana kalau donor memberi bantuan dia juga paham
apa nih program pembangunan negara ini, dan negara penerima manfaat juga tahu saya juga punya resources segini. Jadi dia ada di kursi pengemudi, dia bisa tahu, dia bisa mengatakan bahwa kalau Anda mau bantu di bagian ininya nih, saya butuh technical expertise misalnya, saya butuh alat, tapi ada bargaining, ada posisi yang berbeda dari nature zaman bantuan luar negeri dulu diberikan gitu intervensinya. Dan yang mungkin dicatat, yang perlu dicatat adalah yaitu diperhatikan nih konteksnya gitu Ben dan Mbak Ica. Artinya daerah itu butuhnya apa? Nggak bisa disamakan nih Jakarta sentris dengan nih Sulawesi, pasti beda lagi gitu. Lainnya mungkin catatan kritis saya adalah mungkin sampai sekarang sulit ya untuk membayangkan proses yang partisipatif dari proposal project, nggak mungkin. Bisa jadi ya penerima manfaat baru masuk di tahap kedua atau ketiga ketika project dieksekusi gitu. Jadi memang kita butuh orang-orang atau pihak-pihak yang menjembatani itu. Makanya ada aktor non negara. Tapi bagaimana aktor non negara bekerja itu yang harus didorong, harus ada assessmentnya, harus ada baseline-nya, dan jadi dia tidak mengira-ngira nih kebutuhan beneficiaries-nya apa dan tepat sasaran. Dan last but not least ya pemberdayaan itu bisa sustain ya kalau memang diteruskan oleh penerima manfaatnya sendiri. Kalau sistemnya nggak kondusif, bisa jadi dia balik patriarki lagi nih. Bisa jadi perempuan nggak diundang lagi di rapat desa. Tapi siapa yang kontrol itu kan setelah proyek selesai? Kalau nggak ada yang teriak misalnya yang sudah pernah ikut di proyek tersebut gitu sih. Oke Ben, sudah hampir 1 jam lebih ya. Luar biasa. We speak gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi food of thoughts. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih Mbak Dinda. Thank you. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yes. Ngobrolin apa podcast selanjutnya? Ya nantilah. Sampai berjumpa lagi di Sawalas. Gue Bini dan Mbak Siska pamit. Pamit. Bye-bye. Ketemu lagi. Bye-bye.